Iya, siapa sih yang nggak tahu mie instan? Anda termasuk yang doyan makan mie instan? Saya juga kok, apalagi kalau makannya sambil hujan-hujan atau sambil nonton drama Korea. Makin nikmat rasanya. Ya, mie instan udah jadi makanan yang digemari berbagai kalangan di berbagai belahan dunia. Mau yang muda, tua, kaya, miskin, karena mudah dimasak, praktis, nikmat, harganya juga terjangkau. Nggak heran ya kalau banyak yang suka meski ada dampak buruknya nih bagi kesehatan kalau dikonsumsi secara berlebihan. Menurut World Instant Noodles Association atau WINA, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan konsumsi mie instan terbanyak di dunia. Selain Indonesia yang tentunya punya merek-merek mie instan favorit, negara-negara seperti Vietnam, India, dan Filipina juga masuk dalam daftar yang warganya doyan mie instan. Bahkan negara-negara benua Amerika juga masuk daftar tersebut. Lalu berapa besar sih penjualan mie instan Indonesia dan siapa aja pemain besar mie instan di Indonesia dan berapa cuan para taipannya? Yuk kita ulas bersama dalam tadi orang Indonesia doyan banget makan mie instan, pengusahanya jadi kian cuan. Sebelum kita bahas berapa penjualan mie instan di Indonesia, kita intip dulu nih 7 negara dan perusahaannya yang produsen mie instannya terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Euromonitor, nilai penjualan retail mie instan di seluruh dunia mencapai 3,15 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2020. Jumlah ini meningkat 7,8% dari 2,92 miliar dolar AS di tahun 2019. Nah, kalau soal konsumsi, Indonesia menempati posisi kedua di dunia. Tapi Indonesia berada di bawah gabungan konsumsi China dan Hong Kong, yakni 46,3 miliar bungkus maksud kami. Sedangkan Indonesia cetak konsumsi 12,64 miliar bungkus di tahun 2020 dengan varian mie goreng sebagai varian paling populer. Global News Wire menyebut ada 7 perusahaan pembuat mie instan dengan pangsa pasar terbanyak. Yang pertama ada Nissin Food Holdings, ini dari Jepang yang didirikan oleh Momofuku Ando. Di tahun 2020 saja Nissin Food Holdings ini mencatatkan penjualan bersih secara overall ya pemirsa 489,9 miliar yen. Di Indonesia Nissin juga cukup dikenal sebagai produk biskuit hingga makanan ringan. Yang kedua, Nestle yang berkantor di pusat di VW Swiss di tahun 2020, Nestle mencatatkan pendapatan sebesar 90,32 miliar dolar Amerika Serikat secara overall, di mana produk mie instan yang paling terkenal adalah namanya Maggi yang menjadi penguasa pasar di Eropa. Nah, kalau di Indonesia, Nestle kan lebih dikenal sebagai produsen susu ya pemirsa ya. Di posisi ketiga ini ada ITC Limited Kolkata dari India, di mana pendapatan bersihnya ini perusahaan ini bisa mencapai 517 miliar rupiah pemirsa. Udah gitu di sini juga ada yang namanya Capital Food BVT Ltd dari India juga. Di posisi kelima ada Ajinomoto dari Jepang di mana penjualan bersihnya ini 10,12 miliar US dollar secara keseluruhan. Dan di posisi keenam ada S-Cook Vietnam Joint Stock Company dari Vietnam, ini juga salah satu penghasil atau produsen mie instan terbesar di dunia. Dan di posisi ketujuh ada Indofood Sukses Makmur Tbk Indonesia di mana pendapatan bersihnya ini 4,7 miliar US dollar. Nah, kalau di Indonesia mungkin Indofood ini nomor 1 ya, tapi kalau dibandingkan secara global, di-compare secara global nomor 7. Nah, pemirsa selanjutnya kita bahas lebih detail penjualan mie instan di Indonesia di slide berikutnya. Ya, berdasarkan data dari Euromonitor, nilai penjualan retail mie instan di seluruh dunia mencapai 3,15 miliar US dollar. Jumlahnya ini meningkat 7,8% dari 2,92 miliar US dollar pada tahun 2019. Nilai penjualan mie instan di Indonesia tercatat terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Data Euromonitor mencatat nilainya ini di tahun 2017 masih 2,63 miliar US dollar. Kemudian naik menjadi 2,7 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2018. Di tahun 2019 nih meningkat lagi 2,73 miliar dolar Amerika Serikat. Dan di tahun 2020 mencapai 2,92 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, sampai 2021 nilainya udah naik lagi pemirsa 15% menjadi 3,03 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun di kuartal pertama tahun 2022, industri mie instan sempat dikejutkan dengan kenaikan harga gandum imbas konflik geopolitik Rusia dan Ukraina. Kita tahu ya, kedua negara ini menyuplai sekitar 30 hingga 40% kebutuhan gandum dunia. Nah, kira-kira siapa aja nih penguasa mie instan di Indonesia dan berapa cuan para taipan mie instan, kita bahas di slide berikutnya.
Ya, selain menjadi konsumer mie instan kedua terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki sejumlah pengusaha mie instan terkemuka. Siapa aja mereka? Kita intip satu persatu. Yang pertama ada Antoni Salim dari PT Salim Group, orang terkaya nomor 3 di Indonesia tahun 2021 yang hartanya mencapai 8,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 126,30 triliun rupiah. Dengan mie instan aja menjadi salah satu sumber kekayaannya. Ia memimpin Salim Group dengan beragam investasi pemirsa di bidang makanan, retail, perbankan, telekomunikasi, hingga energi. PT Indofood CBP sukses makmur membukukan penjualan mie instan hingga 23,5 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Juni 2022 atau semester 1 di tahun 2022. Ini cuan dari penjualan mie instannya aja pemirsa 4,68 triliun rupiah. Gokil! Penjualan mie instan merupakan yang tertinggi dibandingkan produk Indofood lainnya. Kemudian yang kedua nih ada Jogi Hendra Atmaja dari Mayora Group, orang terkaya 9 di Indonesia tahun 2021. Nilai kekayaan Yogi Hendra mencapai 4,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 60,92 triliun rupiah. Kekayaan Yogi Hendra diperoleh salah satunya dari produk mie yang inovatif namanya bakmi mewah dan mie gelas. Kinerja Mayora tercatat naik 14% sepanjang 2021 yakni sebesar 27,90 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya di angka 24,47 triliun rupiah. Kemudian nomor 3 ada Edi Katuari, bos Wings Group yang harta kekayaannya ini senilai 1 miliar US dollar, orang terkaya nomor 39 di Indonesia di tahun 2021. Mie instan dari Wings Group ini menempati posisi kedua pangsa pasar di Indonesia. Pasti tahu dong, Wings Group ini salah satunya brandnya ini namanya mie sedap. Menempel ketat dengan brand Indomie di posisi kedua dan ketiga. Kategori Top 10 Most Chosen Brands FMCG. Kemudian yang keempat di slide berikutnya ada Jayadi Jaya. Tahu nggak sih pemirsa, awalnya Indomie itu bukan produksi grup Salim loh. Awalnya kemunculan Indomie diprakarsai oleh 4 orang China asal Medan lewat perusahaan Sanmaru Food Factoring Co. Ltd. yang didirikan di April 1970. Mereka adalah Jayadi Jaya Chow, Bing Hua, Wahyu Chwandi, Ulong Senjaya, dan Pandi Kusuma. Mengingat pada masa itu posisi Salim yang kuat, Salim ingin merek Indomie ini pindah tangan. Nah di tahun 1984 mereka sepakat nih patungan buat PT Indofood Internal Corporation di mana Jayadi dan rekan-rekan mendapatkan 57,5% saham dan Salim 42,5%. Di mana kemudian seluruh saham jadi kekuasaannya Salim. Setelah Jayadi lebih milih lanjutin bisnis pabrik mie instan baru di Mei 1993 dengan merek Gaga. Kemudian di posisi kelima ini terakhir ada Hussein Joyonegoro pemilik grup ABC dan orang tua yang memiliki kekayaan 1,25 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 18,57 triliun rupiah yang menjadikan ia orang terkaya nomor 34 di Indonesia tahun 2021. Hussein dan adiknya Pujiono mengelola grup ABC dengan mengedarkan merek mie instan ABC dan Gurimi. Iya, mie instan makanan segala umat menjadi produk paling laris di pasaran. Harganya murah, rasanya yang beragam bisa menjangkau banyak kalangan. Baik untuk warga menengah atas sampai ke bawah. Tak ayal bisnis mie instan ini membuat para pengusahanya kaya raya. Nah bagi kamu yang doyan mie instan boleh-boleh aja sih. Cuma jangan kebanyakan ya. Karena bisa memicu beragam penyakit. Kadar natrium dan MSG yang lumayan tinggi dalam mie instan. Sebaiknya sebelum makan mie instan kita juga cermati ingredients, kandungannya. Karena tiap merek mie instan kan punya kadar MSG dan angka kecukupan gizi yang beda-beda. Atau ngakalinya gini pemirsa, makan mie instannya dicampur sama protein kayak telur, daging, ayam, dan sayuran.